Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tanji Turiman. Hari ini kita akan membahas materi perspektif global dengan topik sampah. Pengertian dari sampah. Nah, sampah adalah segala jenis bahan yang tidak diinginkan, tidak terpakai atau sudah dipakai atau tidak memiliki nilai ekonomis lagi bagi pemiliknya. Sampah berupa material padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau proses alami. Selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Yang pertama itu ada sampah organik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan, tumbuhan, atau bahan organik lain. Contohnya yang termasuk sisa makanan, daun kering, dan ranting. Yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan non-organik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Yang ketiga itu ada sampah berbahaya. Sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi manusia dan lingkungan seperti baterai, cat, pestisida, dan obat-obatan. Yang keempat ada sampah elektronik. Sampah yang dihasilkan dari perangkat elektronik yang sudah tidak terpakai lagi seperti ponsel dan peralatan rumah tangga elektronik lainnya. Nah, selanjutnya ada sumber sampah. Yang pertama ada domestik. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga termasuk sisa makanan, kemasan produk, dan barang-barang konsumsi sehari-hari. Yang kedua ada komersial dan industri. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan komersial, industri, dan bisnis termasuk limbah produk, kemasan, dan barang-barang konsumsi dalam skala besar. Yang ketiga ada konstruksi dan demolisi. Sampah yang dihasilkan dari proyek konstruksi, renovasi, dan pembongkaran bangunan. Selanjutnya ada dampak sampah. Yang pertama ada pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari udara, air, dan tanah, mengancam kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Yang kedua itu ada kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya bagi patogen dan serangga penyebab penyakit, meningkatkan resiko kesehatan masyarakat seperti demam berdarah. Selanjutnya yang ketiga ada kerugian ekonomi. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian ekonomi melalui biaya pembersihan, pemulihan, dan dampak negatif terhadap sektor pariwisata dan industri. Yang keempat ada perubahan iklim. Pembakaran sampah dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Yang pertama itu ada penguraian. Menguraikan jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali barang-barang konsumsi. Yang kedua ada pengumpulan dan pemilahan. Mengumpulkan sampah dari sumbernya dan memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya untuk pengelolaan lebih lanjut. Yang ketiga ada daur ulang. Mengolah sampah menjadi bahan baku baru untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Yang keempat ada pengolahan dan pembuangan. Memproses sampah melalui metode seperti pembakaran, komposisi, atau ladif dengan memperhatikan prinsip pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Nah, kesimpulannya
Sampah merupakan tantangan global yang memerlukan tindakan kolektif dari pemerintah, industri, masyarakat sivil, dan individu untuk mengelola dengan efisien dan berkelanjutan. Dengan mengurangi sampah, peningkatan daur ulang, dan penggunaan teknologi inovatif, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta mewujudkan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.